warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min nikmatin famin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala rayyun ba'da ta'al absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sadaqallahu al-azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin aftaradhu Allahu azza wa jalla. Man ahsana wudu'ahu wa shollahu li waqtihi wa atamma ruku'ahu wa sujudahu wa khusyu'ahu kana lahu 'ala Allahi ahdun ayyaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahdun in syaa ghafara lahu wa in syaa 'adzabahu. Rawahu Al-Baihaqi an Kitab al-Qisas. Jamaah sekalian yang dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya, dengan hidayahnya, kita sebagai seorang muslim dapat melaksanakan memenuhi kewajiban kita dalam pagi hari ini, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh. Alhamdulillah kita semuanya bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebabnya kita semuanya memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya betul-betul tercatat sebagai umatnya yang telah kita semuanya dipastikan memperoleh syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak dan Ibu yang maha sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih ingat bahwa pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwa di bulan Syawal itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Bisa dilakukan siang hari, bisa dilakukan malam hari. Sholat itu namanya sholat sunat mutlaqah. Jadi bukan sholat mutlaqah, sholat sunat mutlaqah. Sudah, mungkin sudah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah ada yang melakukan. Sholat sunat mutlaqah itu dilakukan sebanyak 8 rakaat yang dilakukan 4 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap rakaat setelah kita membaca Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3
Jadi kalau 8 rakaat kita banyak membaca suratul Ikhlas 120 kali. Fatihahnya berapa kali? Karena setiap rakaat pasti membaca Fatihah, dan Fatihah itu adalah rukun, salah satu rukun. Sesudah salam yang terakhir, salam yang keempat itu, maka kita duduk seperti biasa, duduk bersimpuh, lalu kita baca tasbih sebanyak 70 kali. Lalu kita lanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 70 kali. Lalu kita berdoa memohon kepada Allah, terserah ibu-ibu, bapak-bapak mau berdoa apa saja, yang penting doa yang menurut kita penting dalam diri kita. Semuanya penting kalau memang kita tidak punya kekuatan apa-apa. Yang paling penting ya doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat itu. Dalam doa tidak lepas kita menutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan fadilahnya sholat sunat takwa itu banyak sekali. Oleh karena itu saya berpesan kita di dalam sholat itu jangan melihat dari fadilahnya. Kita melakukan sholat atau ibadah itu karena kita melaksanakan perintahnya Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena selain Allah, tapi di dalam kita beribadah itu semata-mata lurus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak lagi melihat apakah itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, tapi yang kita lihat adalah bahwa perlakuan dan perbuatan kebaikan itu adalah perintah dari yang menciptakan kita, yang disampaikan lewat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu dikatakan ketika kita sudah malas-malas melakukan ibadah sunnah, ini akan mudah untuk menimbulkan kemalasan kita di dalam beribadah. Tapi kalau kita senantiasa berupaya memperhatikan ibadah-ibadah sunnah, nah insya Allah kita akan menjadi orang yang senang di dalam beribadah. Kenapa? Karena kita tidak lagi berpikir masalah sunnahnya, tetapi yang kita jadikan ukuran adalah bagaimana kita membawa diri kita masing-masing dalam hidup ini untuk membuktikan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan duduk kita sesudah sholat subuh ini bersama-sama kita tolakul ilmi, mari kita jaga niat kita. Niat kita tidak lain kita duduk di masjid yang kita muliakan ini, duduk kita bersama-sama tolakul ilmi, duduk kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam selesai sholat subuh itu kan Rasulullah mengajarkan kepada istrinya itu membaca zikir itu Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, dibaca setiap selesai subuh baca. Kalau zikir yang kita baca tadi tidak menggunakan wa bihamdihi itu Subhanallah adada khalqihi, Subhanallah wa ridha nafsihi, Subhanallah wa zinata arsyihi, Subhanallah midada kalimatihi. Nah, untuk kita zikir sehingga subuh itu bunyinya Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya. Itu bisa memenuhi daripada zikir-zikir yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pagi hari ini sama-sama kita berupaya untuk memahami satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ubadah bin Samit. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khamsu shalawatin
farodohu namomu azza wa jalla wa man ahsana wudu abuna wa sholahuna liwaktiha wa atamma ruku'ahuna wa sujudahuna wa khusyu'ahuna kana lahu alamowi ahdun ayyaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu alamowi ahdun insya'a ghafarallahu wa insya'a azzabahu. Ada 5 waktu sholat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya sebagai seorang muslim sangat paham sekali bahwa salah satu bukti keislaman kita, bukti sebagai seorang muslim kita adalah memperhatikan sholat yang sudah difardukan oleh Allah, yang sudah diwajibkan oleh Allah, yakni sholat yang 5 waktu yang kita kenal dengan sholatul maktubah, sholat yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang beliau Rasulullah terima ketika beliau di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau Rasulullah memberitahu kepada kita, barang siapa yang memperhatikan sholat yang telah difardukan itu, yang telah diwajibkan itu, sholat itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di dalam memperhatikan sholat itu, dia betul-betul memperhatikan baiknya di dalam dirinya berwudu. Jadi perlu diawasi oleh kita, sholat itu diawali dengan wudu, maka wudu menjadi sebab syaratnya untuk sah dan tidaknya di dalam sholat. Maka kata Nabi, siapa yang memperhatikan sholat yang 5 waktu itu, lalu di dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu itu memperhatikan syaratnya untuk menjalankan sholat yang 5 waktu itu, yakni wudunya sempurna, wudunya baik. Nah, wudu yang baik sudah kita pelajari bersama-sama. Kita semuanya sudah tahu bahwa di dalam wudu itu ada rukun, ada syarat, dan sudah kita semuanya paham. Maka penting bagi kita untuk pertama menjalankan wudu atau menunaikan wudu dengan sebaik-baiknya. Karena sholat bagaimanapun kita lakukan, kalau wudunya tidak sempurna, wudunya tidak baik, maka menjadikan sebab sholat yang tidak sah. Ini diperhatikan sekarang. Dan memperhatikan di dalam waktunya mengerjakan sholat. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, afdholus sholati fi awwali waqtiha. Sebaik-baik atau seutama-utama sholat itu dilakukan di awal waktunya. Artinya memperhatikan betul ketika waktu sholat itu datang dan kita bisa segera untuk melakukannya. Tidak mensia-siakan, ujar bahasa kita, tidak mengulur-ulur waktu. Segera kita melakukannya untuk melaksanakan kewajiban kita dan menyempurnakan sholatnya itu tadi sesuai dengan rukun-rukunnya sholat, rukuknya. Artinya di sini kita melakukan sholat, jangan di dalam melakukannya itu kita tergesa-gesa sehingga tidak terpenuhi syarat dan rukunnya sholat. Rukunnya sholat sering ulang-ulang kita bahas, kita bicarakan.
ada yang namanya rukunnya sholat itu ada yang menyebut 13, ada yang menyebut 17. Salah satu di antara daripada rukun-rukun itu adalah namanya tumat. Maka kita menjaga jangan sampai di dalam kita mengerjakan sholat tidak memperhatikan tentang tumat. Karena tumat nina apabila kita tidak mengerjakan di dalam perbuatan sholat, maka sholat kita menjadi sholat yang tidak sah. Karena kita meninggalkan salah satu daripada rukunnya sholat. Nah, kita semuanya sudah tahu apa yang disebut dengan tumat. Nah, di dalam fikih menjelaskan bahwa tumat itu ukuran waktunya ya kira-kira sepanjang sekali membaca tasbih. Jadi tumat kalau dalam rukuk maka sempurnakan rukuknya. Lalu kita dalam rukuk yang sempurna itu berhenti sepanjang seukuran sekali membaca tasbih. Jadi jangan sampai rukuknya belum sempurna lalu kita sudah bangkit menuju i'tidal. Dan i'tidal pun harus sempurna. Setelah sempurna kita diam di dalam i'tidal seukuran kita membaca sekali tasbih. Jangan sampai kita i'tidal belum sempurna lalu kita menuju ke kaifiyah lainnya. Berarti nanti kita meninggalkan salah satu daripada rukunnya sholat. Maka pernahkah kita semuanya sudah mendengar cerita Rasulullah ketika beliau di dalam masjid, lalu ada sahabat yang masuk ke masjid, mereka melakukan sholat. Setelah melakukan sholat, beliau datang menghadap ke Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah diperintahkan untuk melakukan sholat lagi. Kenapa? Karena di dalam melakukan sholat itu terlihat oleh Rasulullah bahwa dia tidak menyempurnakan rukunnya sholat. Karena yang bisa dilihat adalah zahirnya sholat itu, gerakannya. Maka sholat itu ada gerakan. Rukuknya berdiri ditutup oleh Rasulullah, i'tidal berdiri, sujudnya itu dijaga. Menyempurnakan sujud dan di dalam sholat betul-betul dilandasi dengan kekhusyukan adalah baginya Allah berjanji bahwa akan mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi orang yang memperhatikan di dalam sebelum mengerjakan sholat yang 5 waktu itu, syarat untuk sahnya sholat itu diperhatikan, yakni menghilangkan hadas, menjaga diri dari najis. Kalau hadas dengan wudu, lalu memperbaiki wudunya, lalu berupaya betul-betul untuk memperhatikan, untuk memenuhi syarat dan rukunnya di dalam sholatnya, rukuk dan sujudnya. Maka Allah berjanji, kata Nabi, mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan sholat itu. Oleh karenanya orang yang selesai mengerjakan sholat itu dinyatakan orang yang bersih dari dosa. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita jaga sehingga Rasulullah di dalam kita melakukan kehidupan ini diajarkan kepada kita untuk menjaga jangan sampai sesuatu ibadah itu menjadi rusak akibat kita. Maka diajarkan dalam agama kita yang kemarin sudah saya sampaikan itu ada 4 hal yang perlu untuk selalu kita perhatikan di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Yang pertama masih bisa kita husnul khuluq ini. Hidup ini dilandasi dengan baiknya akhlak kita. Ini penting bagi kita. Lalu yang nomor 2, kita harus senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat saho, sifat bertakwa, sifat kasih sayang dengan yang lainnya. Dermawan bukan bermakna dengan harta benda, itu kalau mungkin ada. Kalau tidak ada, dermawan
Lalu yang ketiganya, kita harus menanamkan pada diri kita sifat tawadu, senantiasa rendah hati, tidak merasa diri kita yang menjadi lebih baik daripada yang lainnya. Orang yang memiliki sifat rendah hati mampu untuk menghormati dan memuliakan orang lain. Orang yang memiliki sifat rendah hati mampu untuk menjaga dirinya dari sifat kesombongan. Ini dijaga. Sifat ini, tawadhu ini mengikis dari pribadi-pribadi yang dikuasai oleh sifat ujub. Orang yang memiliki sifat tawadhu ini akan menjadi orang yang senantiasa merasa perlu dengan pertolongan Allah. Orang yang memiliki sifat tawadhu ini senantiasa meyakini bahwa apa yang ada pada dirinya bukan karena dirinya, tapi karena Allah yang Maha Memberi. Sehingga dengan sifat tawadhu itu segala sesuatunya mampu untuk menyandarkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tawadhu ini memperkokoh keimanan seseorang. Jadi perlu untuk kita sama-sama selalu memperhatikan, karena ini penting buat kita. Sehingga banyaknya kita berbuat baik tidak menjadikan diri kita menjadi merasa baik. Kan kita semuanya sudah tahu ceritanya makhluk yang namanya iblis. Iblis itu bukan makhluk yang tidak beriman, makhluk yang beriman, percaya terhadap Allah yang menciptakan. Dan iblis itu banyak melakukan perbuatan kebaikan. Iblis itu karena di dalam melakukan kebaikan yang menimbulkan sifat ujub, bangga diri, maka iblis tidak menerima perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintah untuk kita semuanya sudah tahu berdasarkan Al-Quran agar menghormat kepada makhluk yang baru dicipta oleh Allah yang Adam. Iblis merasa dirinya lebih baik, lalu merendahkan terhadap makhluk yang Allah ciptakan. Maka kalau kita di dalam hati kita ada sifat merendahkan terhadap yang lainnya, berarti kita dikuasai atau dipengaruhi oleh sifat iblis. Akibat yang demikian itu, iblis dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena sudah kesombongannya begitu memuncak, maka dia tidak berpikir sebagai makhluk yang semestinya tunduk terhadap Allah, maka justru ujar bahasa kita itu ngeyel. Malah dirinya rela untuk dimasukkan ke dalam neraka, tetapi dirinya diberikan kesempatan di dalam hidup di dunia, hidup selama-lamanya di dunia ini, tidak mati-mati, tidak dimatikan, kecuali nanti pada saat yang sudah ditentukan oleh Allah dan dibebaskan, diberikan kebebasan untuk menggoda kita. Nah, manusia digoda oleh iblis lalu berupaya manusia untuk menjadikan apa yang dilakukan iblis itu sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah. Maka kita selalu memohon kepada Allah agar dijaga oleh Allah dari godaan iblis laknatullah. Kalau kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Karena kita tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk bisa menghindar dari godaan iblis kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus ditanamkan dalam diri kita. Itulah memunculkan yang kita kenal dari yang pertama, husnul khuluq, baiknya akhlak kita terhadap zat yang menciptakan kita. Lalu yang keempat, kita semuanya setelah husnul khuluq ini, setelah kita memiliki sifat syahwat,
dan kita senantiasa sifat tawadhu. Lalu yang keempat, kita menjaga diri kita agar di dalam kita beribadah betul-betul tertanam sifat khusyuk. Inna sholati wa nusuki. Sampai setiap sholat membaca doa iftitah, di situ ada kalimat yang saya dan sampai ucapkan. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Padahal sholat ya ibadah kepada Allah, tapi Rasulullah masih memberitahu tentang wa nusuki, ibadah, segala macam ibadah, tidak hanya sekedar sholat. Karena kita hidup diperintah oleh Allah untuk beribadah, maka kita mohon kepada Allah agar di dalam kita beribadah itu, melakukan kebaikan itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah bukan karena aku baca surat Waqiah supaya rezekiku lancar. Berarti kalau begitu kita mau baca surat Waqiah bukan karena Allah, karena hanya rezeki. Berarti ibadah kita bukan dilandasi mencari ridho Allah, tapi sudah dilandasi karena makhluknya Allah. Tetapi kita diingatkan, diberitahu agar kita senang dan bahagia, seperti membaca surat Al-Waqiah, surat Mulk dan sebagainya, surat Yasin, agar kita merasa bahagia. Lalu ditunjukkan oleh Rasulullah, begini loh fadilahnya, keutamaannya, keuntungannya. Tapi kita semuanya diingatkan, semuanya ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu kita jelaskan dalam hadis, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha, sampai seterusnya itu. Kalau sudah ibadahnya niatnya hanya karena selain Allah, karena dunia, ya tadi saya katakan seperti kita baca surat Al-Waqiah supaya rezekinya lancar, ini berarti kita di dalam beribadah masih ada unsur lighirnya. Jadi perlu untuk kita awasi. Mari kita lakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya khusyuk. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai saya hidup karena dihidupkan oleh Zat yang Maha Hidup, maka kehidupan yang ada pada diri kita gunakan untuk bersyukur, berterima kasih terhadap yang memberi kehidupan. Maka siapa yang menjalani hidupnya dirinya tidak berbuat baik terhadap yang memberi hidup, berarti dirinya mengkufuri terhadap kehidupan yang diberikan oleh Zat yang Maha Hidup. Nah, oleh karenanya kita selalu berdoa, bukan sekedar di luar sholat, tapi di dalam kita mengerjakan sholat. Dikala kita membaca doa iftitah, kita sudah mohon kepada Allah, menyampaikan ikrar kita, pengakuan kita bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan mudah-mudahan semua apa yang Bapak dan Ibu jamaah sekalian laksanakan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul dilandasi niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini sedetik pun akan menjadi tanggung jawab kita, dan kita gunakan apa kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Ramadan 1447 Hijriah telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dan insya Allah tidak sampai 1-2 bulan lagi, tidak sampai, kita sudah berada di hari raya Idul Adha. Nah, mudah-mudahan perjalanan hidup kita disemai, dihiasi dengan nilai-nilai ibadah yang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita betul-betul yang demikian itu, maka janji Allah yang sampai sudah hafal dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-107, sampai masih hafal itu,
innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dengan keimanannya itu membuktikan amal-amal yang soleh, karena keimanannya maka Allah menjadikan bagi yang bersangkutan untuk berada di dalam surga Firdaus, di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang yang telah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan kita semuanya kalau toh dimatikan oleh Allah besok atau lusa, kita semuanya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa barakatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hawaijana wasqi marghana wa qdi duyunana bi haqqil qur'anil wa rasulika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa